Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya di channel Lord Jojo. Pada video pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hardware. Nah, pasti buat teman-teman gak asing kan sama yang namanya hardware atau software. Kali ini kita akan membahas hardware atau perangkat keras. Sebelum masuk ke video, seperti biasa saya akan menyampaikan kata-kata motivasi yang mungkin bisa menjadi pacuan buat teman-teman lebih semangat lagi ke depannya. Sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Begitu teman-teman, kata-kata motivasi yang membuat saya bangkit, yang membuat saya lebih semangat lagi untuk maju ke depannya. Sebelum masuk ke video, untuk next ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu nih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yosua Fredrik Pratama dari SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Posisi saya saat ini sedang PKL di Metro Techno Solution, tepatnya di Kota Metro ya teman-teman. Langsung masuk saja ke video. Apa itu hardware? Nah, buat teman-teman, apa sih itu hardware? Pastinya kalian udah gak asing lagi kan sama yang namanya hardware atau perangkat keras. Hardware itu apa sih? Hardware itu adalah perangkat komputer yang terdiri dari komponen elektroniko dan mekanis. Begitu teman-teman. Selanjutnya, fungsi hardware. Fungsi hardware yang pertama memberi output. Memberi output itu maksudnya hardware adalah sebuah masukan untuk memasukkan di input datanya teman-teman. Dan yang kedua, menerima output. Nah, jadi hardware yang memberi input, lalu monitor yang menerima input. Selanjutnya, menyimpan informasi dan data. Jadi hardware itu tempatnya menyimpan informasi dan data teman-teman. Contohnya seperti flash disk atau hard disk gitu teman-teman. Selanjutnya, mengolah informasi dan data. Ya, jadi hardware dan software itu saling berhubungan teman-teman untuk mengolah informasi dan data yang kita buat. Masuk ke ciri-ciri hardware. Ciri-ciri hardware yang pertama adalah memiliki bentuk fisik. Ya dong teman-teman, jelas. Karena hardware itu adalah perangkat keras, jadi pastinya hardware memiliki bentuk fisik. Lain halnya dengan software. Yang kedua, umumnya bersifat keras. Ya dong, kan kita tadi sudah bahas, hardware itu adalah perangkat keras. Jadi, dominan hardware itu merupakan perangkat yang bersifat keras. Yang ketiga, terdapat di bagian luar komputer. Ya, di luar dari layar monitor teman-teman maksudnya. Bisa dibilang semua komponen yang ada di dalam PC tersebut teman-teman. Masuk yang keempat, sebagai media penghubung antara user dan software. Jadi software dan hardware tadi sudah kita bilang saling berhubungan ya teman-teman. Jadi hardware akan mengirimkan perintah ke software, lalu software yang akan menjalankan perintah tersebut teman-teman. Langsung masuk saja ke jenis-jenis hardware. Jenis-jenis hardware yang pertama adalah hardware output. Hardware output berguna untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga user dapat mengerti. Yang kedua ada hardware input, ada hardware output, dan sekarang hardware input. Fungsinya untuk memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio. Semacam itu teman-teman, seperti file juga termasuk ya. Dan yang ketiga, hardware proses. Fungsinya untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Selanjutnya ada storage device. Berguna untuk menyimpan semua data ya teman-teman. Dan yang kelima, perangkat tambahan. Perangkat tambahan itu bisa berupa contohnya seperti modem untuk
perangkat menghubungkan ke koneksi internet teman-teman. Selanjutnya masuk saja ke komponen-komponen dalam PC. Apa sih teman-teman PC itu? PC adalah personal komputer teman-teman. Yang pertama di sini, wah ada gambar banyak teman-teman. Ini semua adalah komponen-komponen yang ada di dalam hardware teman-teman. Ini merupakan komponen-komponen hardware. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di tengah ini namanya casing teman-teman. Casing berguna untuk melindungi semua komponen yang ada di dalamnya teman-teman. Jadi casing itu perangkat utamanya teman-teman ya. Selanjutnya ada power supply. Power supply berguna untuk mengalirkan sumber daya listrik ke dalam motherboard teman-teman. Lalu motherboard yang akan meneruskan ke seluruh komponen-komponen di dalamnya. Selanjutnya ada motherboard. Seperti namanya teman-teman, motherboard. Itu adalah ibu. Jadi motherboard itu adalah pokoknya dari semua komponen-komponen yang ada di dalamnya teman-teman. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor di sini ini ya teman-teman ya. Prosesor di sini atau biasa disebut CPU teman-teman. Central Processing Unit. Prosesor itu adalah otaknya teman-teman. Otaknya dari sebuah komputer. Maksudnya tuh gimana sih teman-teman? Maksudnya itu prosesor itu adalah sebagai otak. Jadi dia komponen utama yang menjalankan sebuah program lalu diteruskan ke software teman-teman. Jadi prosesor itu adalah komponen utamanya teman-teman, bisa dibilang begitu. Selanjutnya ada RAM. RAM di sini berfungsi untuk menyimpan data teman-teman. Tapi jangan salah ya teman-teman. Mari kita bandingkan RAM dengan flash disk. Kalau RAM itu dia bersifat sementara teman-teman. Kalau flash disk dia bersifat tetap teman-teman. Maksudnya itu gimana sih Kak? Maksudnya RAM itu dia bersifat sementara itu maksudnya ketika monitor dimatikan, di shutdown, maka data-data yang ada di dalam RAM itu akan terhapus teman-teman. Lain halnya dengan flash disk. Ketika kita sudah copy paste data ke flash disk, ketika komputer juga dimatikan, maka data-data yang tadi kita sudah copy paste tetap berada di dalam flash disk teman-teman, tidak akan hilang. Kecuali ada virus ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada optical drive. Optical drive di sini berfungsi untuk memancarkan sinar lasernya teman-teman. Jadi dia yang membantu bekerja. Bisa saja ini berguna untuk memasukkan CD teman-teman, DVD gitu teman-teman. Selanjutnya ada hard drive atau hard disk. Hard disk ini fungsinya untuk menyimpan seluruh data teman-teman. Selanjutnya ada heatsink. Heatsink itu berguna untuk mengeluarkan sumber panas yang ada di dalam PC teman-teman. Jadi ketika PC tersebut panas, maka heatsink akan bekerja teman-teman. Dia akan mengeluarkan suhu panas dan menggantinya dengan suhu yang baru teman-teman. Jadi PC tidak sampai overheat. Selanjutnya ada floppy. Floppy di sini berguna untuk menyimpan data juga teman-teman. Tetapi floppy di sini kapasitasnya sangat kecil teman-teman. Jadi memori yang ada di floppy itu hanya bisa menyimpan sekitar 1,44 MB saja teman-teman. Selanjutnya ada system fan. Sama seperti halnya heatsink teman-teman. Kalau heatsink itu untuk mengeluarkan suhu panas yang ada di dalam prosesor. Lalu untuk system fan ini berguna untuk mengeluarkan semua suhu panas yang ada di dalam PC teman-teman. Kira-kira begitu teman-teman penjelasan saya tentang komponen-komponen yang ada di dalam PC. Kalau teman-teman ada yang perlu ditanyakan bisa ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Kesimpulan dari saya tentang soal hardware. Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata.
yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Jadi hardware dan software itu saling berhubungan ya teman-teman. Oke, sekian video presentasi dari saya tentang hardware. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton video saya sampai akhir. Mungkin teman-teman bisa subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. See you next time. Bye-bye.